lagi di ibadah online pada pagi hari ini. Udah pada siap belum? Kita mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa sarapan dulu sama mandi dulu. Kalau udah siap, yuk kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi kok sepi banget ya? Katanya tadi ada yang janji nemenin Mbak Via di sini. Tapi kemana ya ini orang-orangnya? Kita tunggu aja yuk. Sebentar ya. Ada anak-anak kecil. Siapa nih? Ellen. Ada Ellen dan juga ada Milka. Ada Milka di sini yang nemenin Mbak Via. Jadi rame ya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Iya, semoga semua sehat selalu ya. Milka, Ellen, kangen gak sama teman-teman sekolah minggu? Kangen. Yang benar. Iya. Kita kangen di sini ya. Kalau begitu kita nyanyi sama-sama yuk, Ma. Oke, yuk mari kita mulai ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Kita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Teman-teman, sebelum kita sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami mau sekolah minggu ya Tuhan. Berkati agar kami bisa sekolah minggu dengan baik. Berkati guru-guru kami yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita memuji Tuhan. Ellen, ayo kita nyanyi. Mari masuk. Datang tinggal
Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong sertailah kami agar firman yang kami dengarkan membuat kami mengerti kehendak Tuhan. Sehingga firman ini berakar dan bertumbuh dan menjadikan kami anak-anak Tuhan yang baik. Untuk kakak yang akan membawakan firman, sembunyikan ia di belakang kaki salib-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya kemuliaan Tuhan yang tampak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sekarang kita akan baca Alkitab. Ayo ambil Alkitabnya semuanya. Nah, kalau adik-adik, Alkitabnya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru satu buku. Tapi kalau Mbak Puji, ini Alkitabnya bukunya besar, tapi tulisannya huruf Braille. Ya, huruf dalam buku ini di huruf Braille yang dibaca oleh Mbak Puji pakai jarinya Mbak Puji. Tetapi ini cuma kitab Lukas. Kalau kitab yang lainnya beda lagi. Ada kitab Matius, Yohanes, Markus, dan Perjanjian Lama, itu semuanya sendiri-sendiri. Ya, sekarang kita buka Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Biasanya kan adik-adik baca Alkitabnya ya. Nah, sekarang Mbak Puji yang baca dengan menggunakan Alkitab huruf Braille. Sudah dapat? Lukas 24 ayat 46 sampai 53. Kita baca sama-sama. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus selama 40 hari setelah Yesus bangkit, selama 40 hari
Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu saat Yesus terakhir bersama-sama dengan murid-muridnya, berapa orang muridnya? Iya, 11 orang. Yesus bersama 11 murid jalan keluar kota. Yesus katakan, kamu harus menjadi saksi. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan ke segala dunia, mulai dari Yerusalem. Tetapi sebelum kamu menceritakan tentang kebenaran, tentang cinta kasih Tuhan, tentang Tuhan Yesus yang udah menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit kusta, membuat orang yang tuli bisa mendengar, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, dan memberi makan 5.000 orang, dan juga kebaikan-kebaikan Yesus yang lain. Mereka harus tetap tinggal di dalam kota, tidak boleh keluar kota dulu. Kenapa ya? Ya, karena Tuhan Yesus akan mengirim apa yang sudah dijanjikan oleh Bapa. Ayo, apa janjinya? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberi kekuatan. Roh Kudus yang berkuasa menyertai murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus nggak takut ketika memberitakan firman Tuhan. Nah, murid-murid 11 murid Tuhan Yesus itu taat. Mereka belum bisa meninggalkan Yerusalem. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, lalu mereka tinggal di sebuah rumah. Di rumah itu mereka gak pernah berhenti berdoa. Murid-muridnya Yesus ada Petrus, Yohanes, Yakobus, ada Filipi, dan yang lain-lainnya. Mereka berdoa. Maria ibunya Yesus dan saudara-saudara Yesus juga loh berdoa. Kenapa ya mereka berdoa? Apa sih yang mereka tunggu? Ya, karena mereka menunggu Roh Kudus. Roh Kudus belum datang. Tuhan bilang, jangan kamu pergi dari kota ini. Kamu gak boleh keluar kota sebelum Roh yang memberi kekuasaan, yang berkuasa itu, Roh Kudus itu ada padamu. Jadi murid-muridnya Yesus menunggu berdoa. Mereka meminta supaya Roh Kudus cepat datang, walaupun mereka nggak tahu kapan Roh Kudus mau datang. Tuhan Yesus nggak memberitahu kapan Roh Kudus mau datang. Tuhan bilang, tunggu. Waktunya Bapa yang akan mengirim apa yang sudah dijanjikannya itu. Jadi kamu tidak boleh keluar kota, tetap harus di sini. Gak berhenti berdoa. Pagi hari, siang hari, Tuhan Yesus, murid-murid Yesus berdoa. Mereka tekun dengan bersehati berdoa sampai Roh Kudus itu datang. Nah, adik-adik, apakah adik-adik di rumah selalu berdoa? Kapan saja berdoa dalam keadaan tinggal di rumah, nggak boleh pergi kemana-mana karena wabah COVID-19 melanda Indonesia. Supaya tidak tertular, tidak terpapar corona, makanya pemerintah akan memutuskan rantai corona itu supaya tidak menular ke seluruh rakyat Indonesia. Semuanya harus tinggal di rumah, main di rumah, belajar di rumah, terus papa mamanya kerja di rumah. Sekarang kita ibadah di rumah, semuanya di rumah. Bosen ya?
bete banget ya. Tapi harus tetap tinggal di rumah. Taat pada apa yang diputuskan oleh pemerintah. Tetap di rumah. Seperti murid-murid Tuhan Yesus, jangan tinggalkan kota ini. Kamu jangan keluar kota, tetap di sini. Sampai Roh Kudus datang. Tetap di sini. Sampai kapan? Nggak tahu. Tapi mereka tetap berdoa. Demikian juga dengan kita. Kita nggak tahu virus corona ini akan berakhir. Bahkan PSBB ditambah sampai yang tadinya 21 Mei ini berakhir. Ditambah sampai 4 Juni. Ada kemungkinan ditambah lagi. Rasanya waktu dengar, ya nggak bisa jalan-jalan ke mall dong. Nggak bisa jalan-jalan ke taman safari deh. Liburan nggak bisa pulang kampung deh. Di rumah lagi. Nah, 3 minggu yang lalu, tanggal 3 Mei, adik-adik diceritakan tentang berdoa yang benar. Ada 2 orang. Yang satu orang Farisi ketika berdoa, Tuhan, ini aku orang yang benar. Aku selalu mengampuni orang-orang yang menyakiti aku. Tapi orang pemungut cukai di tempat yang tersembunyi, dia doanya pelan-pelan, tidak berteriak-teriak. Dengan segenap hati dia berdoa. Doa yang benar seperti orang pemungut cukai. Pada tanggal 10 ada orang yang meminta roti di tengah malam. Dia nggak berhenti ngetok-ngetok pintu. Tok, 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 tok. Sampai pintu dibukakan, dia minta roti. Dia tekun berdoa. Dan kemarin tanggal 17 diceritakan tentang selalu berdoa, kapanpun selalu berdoa. Jadi adik-adik, nggak tahu virus corona ini akan berakhir. Sampai kapan PSBB ini akan berakhir? Kita berdoa. Berdoa supaya Tuhan memberi kemampuan pada peneliti-peneliti, orang-orang yang melakukan penelitian untuk menemukan obat, menemukan vaksin, supaya virus corona itu dapat dihentikan, tidak tersebar, agar tidak menular, agar kita tidak terkena virus corona. Kita berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya kita nggak bosen di rumah, supaya kita bisa menggunakan waktu dengan baik, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yuk caranya? Ya sama-sama sama mama papa. Umpamanya sama mama belajar masak. Terus sama papa bantuin papa cuci mobil. Beresin kamar bersama kakak-kakaknya atau sama adiknya. Sambil bernyanyi-nyanyi, jadi bersuka cita. Dimanapun kita berada, kapanpun, jangan pernah bosan untuk berdoa. Karena kita berdoa itu bicara dengan Bapa. Bapa yang menciptakan kita. Dan di dalam hati kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk ingat akan firman Tuhan. Jadi, adik-adik, jangan lupa. Jangan pernah bosan berdoa seperti 11 murid-murid Yesus dan Maria ibunya Yesus dan saudara-saudara Yesus dan perempuan-perempuan yang lain. Tekun, bersehati, berdoa. Nah, sebagai ayat hafalan, Mbak Puji ganti kitab yang lain nih. Yang tadi kitab Lukas, sekarang kitab Tesalonika.
Untuk ayat hafalan kita, ayo buka semuanya. 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus bagi kamu. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata. Dengan sikap berdoa, kita sebelum berdoa nyanyi dulu. Mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya karena mengasihi kami. Kau sudah mati di kayu salib dan bangkit. Dan saat ini Kau sudah naik ke surga. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri, karena Engkau mengirim Roh Kudus untuk menemani kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk senantiasa gak pernah bosan untuk bersyukur kepadamu dan berdoa. Dimanapun dan dalam keadaan apapun kami berdoa seperti murid-murid Yesus. Saat ini kami berdoa untuk negara yang kami cintai, negara Indonesia yang sedang mengalami COVID-19. Mampukan kami untuk dapat mentaati peraturan dari pemerintah supaya kami tidak terkena virus corona, supaya kami tidak terpapar corona. Mampukan kami untuk melakukan semua kegiatan di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, ibadah di rumah. Tolong kami supaya kami gak bosan. Tolong kami untuk kami bisa menggunakan waktu dengan baik. Tolong kami Roh Kudus, beri kreativitas agar kami semua dapat mengisi waktu dengan kreativitas yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, para perawat, para tim relawan, dan yang orang-orang yang ada di lab sedang mencari vaksin untuk mengatasi virus corona ini. Agar mereka yang bekerja dengan sungguh-sungguh menolong para pasien yang terpapar corona. Kiranya mereka Tuhan berikan kesehatan. Agar mereka dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kiranya dapat ditemukan dengan cepat
obat untuk mengatasi virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua teman-teman sekolah minggu kami dan juga pelayan anak agar selalu sehat dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang selalu menemani kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, jangan pernah berhenti berdoa di dalam keadaan apapun. Terima kasih Mbak Puji dan Mbak Yanti untuk renungannya. Nah, ayo kita mau nyanyi lagi ya Milka ya? Teman-teman, yuk kita nyanyi lagi siapa yang berpegang. Memberikan persembahan untuk adik-adik Batita. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop ya. Yuk kita sambil persembahan kita menyanyi lagu Ku Beri Persembahan ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah kumpulkan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini untuk dapat digunakan dalam pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Jangan lupa selesai dari ibadah ini kita harus tetap
mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, untuk itu kita juga harus sayang dan mengasihi Tuhan Yesus. Ya, yuk kita mau nyanyi lagi ya, Milka, Ellen ya. Kita mau nyanyi A Gift to You. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah anak pada minggu ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga dan Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh mengikuti ibadah anak secara online pada minggu ini. Terima kasih juga Tuhan atas firman dan pengajaran yang boleh kami terima pada saat ini. Berkatilah kami anak-anak-Mu supaya menjadi pelaku firman Tuhan dan berikanlah guru-guru sekolah minggu hikmat kebijaksanaan dalam mengajar kami. Sertailah juga bangsa dan negara kami agar kami semua sehat untuk menghadapi pandemik virus ini. Agar kami dapat kembali beribadah di rumah-Mu dengan penuh sukacita. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan sempurnakanlah doa kami ketika kami bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Milka, terima kasih Ellen, terima kasih juga buat Kakak Abiel dan Mas Albert yang sudah ikut serta dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih ya semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Tanda cinta, tanda tombak menusuk berpindah, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima. Semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka